Oke, mari kita gali lebih dalam sumber kali ini ya. Jadi ada kutipan dari novel Indonesia, judulnya Surat Yang Tak Pernah Kukirim. Penulisnya Moza Aidi atau Abdullah Al-Fakir. Nah, yang kita punya ini ada kata pengantar, daftar isi, terus beberapa bab dari sudut pandang dua tokoh utama, Rama dan Moza. Misi kita nih dalam pembahasan kali ini, kita mau coba gali inti ceritanya tentang cinta yang nggak terucap ya kan, terus perpisahan yang ya tanpa penjelasan, ada trauma juga, dan gimana kedua tokoh ini, Rama dan Moza, menjalani penyembuhan mereka masing-masing. Diam-diam gitu. Kita bakal lihat gimana perasaan yang dipendam, luka batin, sama keheningan itu membentuk jalan hidup mereka. Siap ya? Mari kita mulai. Kita mulai dari Rama dulu kali ya, Muhammad Rizky Ramadan. Dia ini kan cintanya ke Moza itu diem-diem banget. Cuma lewat doa tengah malam, terus tulisan rahasia yang dia sebut kitab luka dalam diam. Unik banget sih cara cintanya. Kelihatan banget latar belakang pesantrennya itu ya. Bukan rayuan gitu, tapi menyebut nama Moza dalam sujudnya. Betul sekali. Dan diamnya Rama ini menarik ya. Itu bukan cuma pilihan dia, tapi kayaknya juga cerminan kepribadian sama ya lingkungannya, pesantren tadi itu. Tapi diamnya ini juga yang bikin dia jadi rentan banget pas menghadapi kehilangan. Kepergian Moza yang tiba-tiba kan, tanpa penjelasan. Itu di kutipannya ada, kau hilang seperti angin selepas senja. Nah, itu jadi luka paling dalam buat dia. Dia jadi terus bertanya-tanya, kenapa? Gitu. Lewat surat-surat yang ya nggak pernah dia kirim itu. Jadi diamnya itu kayak pedang bermata dua ya. Gitu. Di satu sisi cara dia mencinta, tapi di sisi lain bikin dia menderita banget pas ditinggal gitu aja. Tapi yang menarik dia nggak terus-terusan pahit kan? Nah, itu dia poin kuatnya. Rama nggak terjebak di situ. Dia pelan-pelan belajar, apa ya, ikhlas. Sampai bisa mendoakan, jaga dia ya Allah, walau bukan untukku. Itu kan butuh kebesaran hati banget ya. Dia bahkan nulis buku kan, tapi tujuannya bukan buat cari perhatian Moza lagi. Kayaknya lebih ke, ya cara dia menyembuhkan diri sendiri. Oh, jadi nulis buku itu bagian dari proses healingnya dia ya, bukan buat Moza sama sekali. Sepertinya begitu. Proses penyembuhannya itu sangat terkait sama iman dan tulisan. Dia nemuin kedamaiannya bukan dari jawaban Moza, tapi justru dari mendekatkan diri pada Tuhan. Dan mengubah lukanya itu jadi sesuatu yang, ya mungkin bisa bantu orang lain juga. Titik baliknya kelihatan jelas banget pas dia terima undangan pernikahan Moza. Reaksinya bukan marah, tapi lebih ke penerimaan. Sadar kalau penantiannya udah selesai gitu. Oke. Sekarang kita coba lihat dari sisi Moza deh, Alnamira Moza Tasman. Kenapa sih dia pergi? Apa bener nggak cinta? Ternyata dari sumber ini, bukan karena nggak cinta ya. Justru sebaliknya, dia merasa terlalu cinta. Tapi, di saat yang sama, merasa nggak pantas. Ada trauma masa lalu, luka keluarga juga. Dia bilang kan, aku tidak baik, aku tidak suci seperti kamu. Terus hidupku sudah lebih dulu penuh perang. Jadi dia takut nyakitin Rama. Iya, ini kompleksitas yang sering terjadi dalam hubungan ya. Moza itu kayak kejebak antara perasaannya ke Rama sama rasa takut dan trauma dia yang belum beres. Pergi itu jadi caranya dia, dalam pikirannya, untuk melindungi Rama. Tapi ironisnya ya, malah nyakitin dua-duanya. Hidupnya setelah menikah pun kayaknya digambarkan penuh kehampaan gitu ya. Ada kutipan, aku menikah tapi jiwaku masih milikmu. Itu nunjukin banget kalau lari dari masalah tuh ya nggak menyelesaikan apa-apa. Getir banget ya rasanya. Niatnya melindungi tapi malah bikin luka baru. Terus apa yang bikin dia mulai berani menghadapi ini semua? Ada momennya nggak? Ada dua momen penting kayaknya. Pertama, pas dia nemu buku yang ditulis Rama. Membaca sudut pandang Rama, keikhlasannya, itu kayak nampar dia gitu. Bikin dia sadar. Terus yang kedua, kehamilannya. Itu jadi pendorong dia buat mencoba bertahan, jadi ibu yang utuh. Walaupun prosesnya nggak gampang. Sampai akhirnya dia berani jujur sama suaminya tentang masa lalunya itu. Wah, jujur ke suami soal masa lalu serumit itu pasti berat banget ya. Mungkin itu kunci awalnya dia buat bener-bener pulih. Bisa dibilang gitu. Kejujuran itu jadi langkah awal dia buat, ya pulih beneran. Bukan tujuannya buat balik Rama, tapi lebih ke memaafkan dirinya sendiri, berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalunya itu. Kehamilan ngasih dia tujuan baru, alasan buat bertahan dan membangun masa depan.
Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari dua sudut pandang ini, novel ini kayaknya kuat banget mengangkat tema cinta tak harus memiliki. Dua-duanya, Rama dan Moza, akhirnya sampai di titik ikhlas, di mana cinta itu berubah bentuk jadi doa, tanpa nama, tanpa mengharap balasan lagi. Kegagalan komunikasi juga jadi sorotan utama banget ya. Gimana diam dan takut buat bicara itu malah bikin luka makin dalam. Dan cara mereka sembuh juga beda-beda ya jalurnya. Rama lewat tulisan, terus imannya makin kuat. Kalau Moza lewat kejujuran pada diri sendiri, pada suaminya, sama tanggung jawab baru sebagai ibu. Mereka nggak perlu ketemu lagi untuk bisa sama-sama tumbuh gitu ya. Iya, tepat sekali. Akhirnya ada penerimaan terhadap takdir masing-masing. Novel ini kayaknya ditutup dengan pemahaman bahwa perpisahan itu, sepahit apapun rasanya, bisa jadi jalan menuju kedamaian versi mereka sendiri. Kedamaian yang mungkin aja nggak akan tercapai kalau mereka maksain bersatu dulu. Mereka berdamai tanpa perlu ada penjelasan langsung atau pertemuan lagi. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang dengerin. Sumber ini nunjukin rumitnya hati manusia ya. Gimana cinta, luka, trauma, sama iman itu bisa saling terkait, saling mempengaruhi. Kisah Rama dan Moza ini ngingetin kita kalau penyembuhan itu nggak selalu artinya kembali bersama. Tapi bisa jadi tentang menerima, melepaskan, terus nemuin kedamaian di dalam diri sendiri. Dan ya ampun betapa pentingnya komunikasi, atau betapa besarnya dampak kalau komunikasi itu nggak ada. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan lebih lanjut ya. Novel ini kan nunjukin dua orang bisa terus jalan, natap langit yang sama, tapi nggak lagi saling cari atau ketemu. Buat Anda sendiri, apa sih makna selesai dalam sebuah kehilangan? Atau dalam hubungan yang rasanya ngegantung gitu? Apakah selalu perlu ada penjelasan atau pertemuan tatap muka supaya bisa benar-benar berdamai sama masa lalu? Sesuatu untuk Anda pikirkan ya.